Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmani Khalifatul Aini. Halo semuanya, kenalin nama aku Yanti. Hai semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan menghitung biaya untuk membuat atau menjual produknya? Nah, inilah yang disebut dengan beban pokok penjualan atau BPP. Di video ini, kita akan mempelajari cara menyusunnya secara statis dengan mudah dan menyenangkan. Sebelum kita masuk ke perhitungan, yuk kita pahami dulu pengertiannya. Anggaran beban pokok penjualan statis adalah perencanaan biaya untuk barang yang akan dijual selama periode tertentu. Tapi, ada yang spesial nih. Anggaran ini disebut statis karena didasarkan pada data yang tetap tanpa mempertimbangkan perubahan volume produksi, pembelian, ataupun penjualan. Intinya, kita asumsikan aktivitas operasional akan tetap stabil sepanjang periode. Lalu, apa saja sih manfaat dari anggaran beban pokok penjualan statis ini? Manfaat dari anggaran beban pokok penjualan statis ini, yang pertama, anggaran ini dapat berfungsi sebagai patokan untuk menentukan harga jual. Dengan mengetahui beban pokok penjualan, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang tepat agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan. Yang kedua, anggaran ini juga membantu perusahaan untuk mengetahui laba yang diinginkan. Jika harga jual barang lebih besar dari beban pokok penjualan, perusahaan akan memperolehi laba. Namun sebaliknya, jika harga jual lebih rendah, perusahaan beresiko mengalami kerugian. Dengan demikian, anggaran ini sangatlah penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan keuangan. Untuk menghitung BPP statis, kita gunakan rumus BPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Setelah kita memahami rumus beban pokok penjualan atau BPP ini, mari kita bahas lebih lanjut mengenai komponen utamanya seperti persediaan awal, pembelian bersih, dan persediaan akhir. Komponen utama yang pertama yaitu persediaan awal, di mana persediaan awal ini merupakan stok produk yang dimiliki perusahaan di awal periode. Misalnya, jika pada awal bulan terdapat 100 kue di toko, maka jumlah tersebut merupakan persediaan awal untuk toko kue tersebut. Lalu terdapat komponen kedua yaitu pembelian bersih, di mana setiap kali perusahaan melakukan pembelian bahan baku ataupun produk tambahan, hal ini akan menambah total biaya. Namun perlu diingat bahwa jika terdapat diskon ataupun potongan pada pembelian, jumlah tersebut harus dikurangi dari total biaya. Adapun rumus untuk menghitung pembelian bersih adalah pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Dengan kata lain, pembelian bersih ini mencerminkan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah mempertimbangkan semua potongan dan biaya tambahan. Yang terakhir terdapat persediaan akhir, di mana pada akhir periode perusahaan perlu menghitung jumlah produk yang masih tersisa. Persediaan akhir ini akan dikurangi dari total biaya sebelumnya, karena produk tersebut belum terjual. Sebelum kita menghitung anggaran beban pokok penjualan statis, perlu kita ketahui bagaimana proses penyusunan dari anggaran beban pokok penjualan statis itu. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data historis seperti persediaan awal, pembelian kotor, biaya angkut, retur, dan potongan pembelian. Kemudian, kita menghitung pembelian bersih menggunakan rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu kita menentukan persediaan akhir, dan langkah selanjutnya kita dapat menghitung BPP dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Untuk lebih jelasnya, yuk kita latihan soal. Masuk pada studi kasus, toko sukses menjual 1.000 unit barang selama bulan Desember 2024. Berikut ini adalah data yang tersedia.
Yang pertama, diketahui persediaan awal barang dagang sebesar Rp30 juta. Yang kedua, diketahui pembelian selama bulan Desember sebesar Rp120 juta. Yang ketiga, terdapat retur pembelian sebesar Rp10 juta dan diskon pembelian sebesar Rp5 juta. Dan yang terakhir, diketahui persediaan akhir barang dagang sebesar Rp20 juta. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, mari kita susun komponen BPP toko sukses. Dari soal, diketahui bahwa persediaan awal barang dagang sebesar Rp30 juta. Maka, kita tulis bahwa persediaan awal barang dagang yaitu Rp30 juta. Tahap kedua yaitu menghitung pembelian bersih. Di soal belum disebutkan nominal pembelian bersihnya, namun kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana cara menyusun pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan pembelian kotor dikurangi retur pembelian dikurangi diskon pembelian, sehingga pembelian bersihnya yaitu 120 juta dikurangi 10 juta dikurangi 5 juta. Maka kita peroleh pembelian bersihnya yaitu sebesar Rp105 juta. Dan yang terakhir, diketahui persediaan akhir barang dagang sebesar Rp20 juta, maka kita tulis persediaan akhir barang dagangnya sebesar Rp20 juta. Setelah semua komponen sudah kita ketahui, maka kita akan masuk di rumus perhitungan BPP, di mana rumusnya yaitu BPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Sehingga persediaan awalnya sebesar 30 juta ditambah 105 juta dikurangi 20 juta. Sehingga hasilnya yaitu 115 juta. Dengan demikian, biaya pokok penjualan BPP Toko Sukses ini untuk bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp115 juta. Demikianlah proses penyusunan anggaran beban pokok penjualan statis, mulai dari pengertian, manfaat, komponen, hingga langkah-langkah penyusunannya. Dengan memahami metode ini, perusahaan dapat merencanakan anggaran mereka secara lebih efisien dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.